kita semua berada di rumah kita masing-masing, terlebih di pastori. Nama Sabda, puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Untuk itu mari sebelumnya kita berdoa, biarlah Roh Kudus memberikan kita pemahaman, pengertian, sehingga apa yang kita dengar sebentar boleh membukakan pikiran kita, wawasan kita, sehingga kita hidup sekarang ini dalam keadaan begini nih, ya kita dapat arahan-arahan yang tepat yang daripada Tuhan. Karena kita banyak kali menganggap kita hidup di dunia ini nih, kita tidak bisa praktekkan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan lewat firman Tuhan. Jadi seperti dipisah-pisah. Padahal justru firman Tuhan itulah yang kita praktekkan di atas muka bumi ini. Kan begini doanya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi artinya kita dengan bumi itu sama begitu suasananya, ada connect begitu ya. Jadi bukan aduh itu kan di surga, ini kita di bumi, tidak begitu. Nah, jadi firman Tuhan yang kita dengar juga sungguh dapat memenuhi apa yang kita butuhkan, karena kita ini masih hidup di atas muka bumi ini. Oke, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami pencerahan dari firman-Mu sehingga kami dapat mengerti, dapat memahaminya, khususnya dalam situasi atau seperti sekarang ini Tuhan. Kami percaya, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak cemas, karena firman-Mu akan menjawab keperluan dan kebutuhan kami. Walaupun kami harus tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh para pemimpin kami lewat pemerintahan ini Tuhan, yang ada di Papua, di Tuhan di Jayapura khususnya, bahkan di Adepura Tuhan. Kami mau belajar taat, Tuhan mau mengikutinya, termasuk saudara-saudara kekasih mereka berada Tuhan. Pada pagi hari ini kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ini ayat ini kita sudah sering kali membacanya ya. 1 Raja-Raja pasal 17, di mana Elia ada di tepi sungai Kerit, judulnya demikian ya. Ini Elia ini di dalam ayat ini diperintahkan Tuhan untuk pergi ke satu tempat ya. Tempat itu Elia belum pernah pergi, tapi Tuhan suruh, Tuhan perintahkan. Nah, biasanya kalau Tuhan menyuruh nabi-nabinya menyuruh tempat di mana langsung mengadakan satu aksi atau satu action. Kamu bikin begini, begini. Tapi ini Tuhan menyuruh Elia ini ke satu tempat. Ya, kalau tempatnya nyaman boleh. Tapi ini satu tempat. Nah, pada waktu itu memang sementara terjadi memasuki dalam musim kekeringan. Bahkan pada waktu itu di dalam yang lainnya, pasal yang lainnya, selama 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan ya. Itu situasinya seperti demikian. Nah, Tuhan menyuruh Elia pergi ke tempat dalam situasi seperti itu. Tapi Bapak Ibu sedang jemaat sekalian, Elia dia tidak beralasan, tidak berdalih-dalih, tidak pikir-pikir panjang, tidak menimbang-nimbang, tidak bertanya kiri kanan. Tapi Elia langsung mengikutinya ke tempat yang Tuhan tentukan, di mana di tempat itu tidak ada orang. Istilahnya sidang jemaat sekalian, Elia ini sementara di karantina atau di lockdown sama Tuhan ke tepi sungai Kerit. Karena ya di dalam pasal 17 ayat 1 sampai 6 ini, di sana itu Tuhan bilang pergi ke tepi sungai Kerit, nanti aku akan menyuruh burung gagak bawa makanan kepadamu. Karena di situ tidak ada orang, tidak ada penduduk, tidak dihuni.
di lockdown beneran. Ya, Elia dia tidak bisa bikin makanan sendiri, mau ambil di mana? Ya, jauh dari tempat keramaian. Ya, dia tak kurung di tempat itu. Bahkan di situ ada kali, itu sudah. Ini detik-detik terakhir sebelum kering sungai itu. Setelah pasal itu nanti kita baca. Setelah itu sungainya kering. Aduh. Elia disuruh pergi ke tempat di mana dikarantina oleh Tuhan. Kau duduk diam di situ. Ya. Kau pergi ke sana kan duduk diam. Makanan saya tidak akan bunuh kau, suruh puasa 40 hari, tidak ada. Pernah juga disuruh begitu. Tapi kali itu, waktu itu Tuhan tidak menyuruh Elia untuk suruh puasa. Tapi kau duduk diam di situ, kau minum dari kali itu, dari sungai itu, dan kau makan, nanti ada burung gagak kirim kau makanan. Apakah ini bohong, Bapak Ibu sedang jemaat sekalian? Bohong atau tidak? Tidak. Tidak. Faktanya burung gagak benar-benar bawa makanan kepada Elia. Faktanya Elia tidak mati, dia tidak puasa, tapi benar-benar Tuhan segalanya. Suruh minum di air di sungai yang memang ada airnya walaupun sedikit. Jadi Tuhan sepertinya mengatur waktunya di mana air sungai itu masih ada. Elia kok tinggal di situ. Nanti air kering, Tuhan suruh ke tempat lain. Di dalam pasal berikutnya begitu. Jadi Tuhan tuh tahu gitu. Dia tidak sebarang-sebarang nyuruh kayak kita manusia ini. Tidak pakai perhitungan-perhitungan. Tuhan itu tahu persis, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, apa yang sementara terjadi dalam hidup dan kehidupan kita sekarang ini nih. Tuhan itu tahu persis. Mari jangan bersungut, mari kita bersyukur, jangan kita memberontak. Tadi pagi saya baca di kita punya WA, ya, bagaimana kemarin sore itu rupanya Bapak Wakil Wali Kota dia sudah dengar. Orang-orang itu, Bapak Wakil Wali Kota bilang 400-an orang sore-sore itu olahraga di Jembatan Merah. Apa yang dia bikin? Dia bawa mobil pemadam kebakaran begini. Orang-orang lagi begini, gaya-gaya pakai sepatu kets, baju olahraga. Langsung mobil pemadam kebakaran tuh siram nih, bubar. Kasihan Bapak Wakil Wali Kota bilang, tolong Kak kamu, tolong Kak, kita nih makin nambah nih, pasien corona ini makin tambah, kenapa kamu bikin begini Kak? Saya kasihan sama Bapak Wakil Wali Kota. Padahal sebenarnya kita harus kasihan sama diri sendiri ini. Saya saja yang ini ngawasi sekomplek ini, saya kayak stres. Waktu awal-awal tuh apalagi sampai saya bilang, aduh saya mama kayaknya mama jalan kayak berat gitu. Kita ke dokter yuk, saya mau periksa darah ini. Karena saya stres ini anak-anak panti ke depan sampai naik ke atas. Anak-anak sampai ulang-ulang, tidak ada pergi ke keluarga. Ya toh anak-anak sabar, tidak ada yang pergi ke keluarga, semua diam di tempat. Tapi ada saja ini orang-orang yang di komplek tertop penghuni ada mandir, apalagi lagi ibadah mondar mandir. Itu saya sekalian, saya stres betul. Kita harus tetap prinsip pikiran kita ini harus seperti kata pemerintah bilang, memutus rantai corona, pakai masker, memutus, tidak berjalan-jalan, memutus. Ya masih untung lagi kita masih bisa ke toko, ya pakai masker, cuci tangan sampai rumah ganti baju. Kalau nanti harus PSBB, PSBB apa ya nah? Pembatasan sosial berskala besar. Berskala besar ya. Lihat di Jakarta itu dong sudah ditutup gang-gang, pemerintah lempar makanan begini atau plastik begini. Tidak bisa pergi ke kios di kampung sebelah, RT sebelah, RW sebelah, tidak bisa. Ditutup, bagi-bagi begini, Pak RT bagi-bagi bungkusan dan aduh palingan isinya super mie, beras, minyak goreng. Kan tidak sehat makanan itu. Sekarang ini mumpung tukang jualan nih, tukang emas sayur nih masih lewat, mari kita taati sudah. Jangan berjalan kemana-mana sudah. Kita duduk diam. Seperti Elia ini di lockdown dia diam.
Dia tidak mengerti maksudnya apa nih Tuhan. Saya disuruh begini, nanti burung gagak kasih saya makanan, macam cara kerja begitu, macam kurang kerjaan begitu pemerintah ini ya. Saya lihat lagi di Vena punya itu akun itu, mulai besok hari saya lupa, besok ya, mulai besok jam 2 polisi tentara gabung jadi satu. Dia bilang dong mau bawa rotan, ini dong kasih pengumuman di jalan-jalan, halo 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 gitu. Jam 2, jadi jangan ada yang kesentani. Jam 2 tidak ada motor, mobil lewat, tidak ada. Jam 2 tentara, polisi, dan satpol dan gabungan yang lain-lain bawa rotan, akan kamu 2 besok. Udah tambah parah di sana. Ya, udah titik merah tuh 2 tempat itu, Pasar Lama dan Pasar Baru. Ya, coba kita duduk diam, dengar-dengaran kayak Elia itu. Nanti Tuhan akan kirim itu, apa itu, burung gagak dengan air minum yang ada ini sudah. Yang ada ini makanan kita kan masih bisa pesaga pakai masker gitu. Ya, cepat-cepat pulang, sudah tidak usah lagi bercerita jarak jauh. Jangan, kita tidak tahu faktanya ini masih nambah terus. Nah, kalau kita lihat di dalam Elia ini, itu secara jasmani kan, secara rohani. Ini waktu zaman Elia nih Bapak Ibu, itu zamannya di mana orang-orang sibuk dengan menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Ya, pada waktu itu menyembah yang Tuhan cemburu, Tuhan murka, Tuhan marah pada waktu melihat orang-orang Israel ini menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Tuhan marah betulan. Itu pada waktu itu di dalam bab sebelumnya, situasi orang Israel pada waktu itu menyembah dewa Baal, dewa-dewa atau Tuhannya, Tuhan Baal pada waktu itu. Baal itu di dalam bahasa Ibraninya itu adalah suami, sama dengan pemilik. Suami itu pemilik daripada istri dan keluarganya. Jadi Baal itu artinya bahasa Ibraninya pemilik atau suami. Bayangkan bagaimana Tuhan tidak marah. Tuhan sementara mempersiapkan Elia untuk menegur orang Israel yang secara terang-terangan pada waktu itu raja-rajanya kan meninggal ganti lagi, meninggal ganti lagi. Mereka makin bertambah-tambah menyembah dewa-dewa atau patung. Pada waktu itu tuh yang jadi raja adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini raja Israel. Bisa baca di situ ya, pasal sebelumnya. Itu raja Israel. Raja Israel gitu loh. Dia nyembah Baal. Dia nyembah patung Asyera. Dia bikin patung Asyera untuk disembah. Dia yang bikin patung, dia yang nyembah gitu ya. Patung Asyera itu melambangkan ya, yaitu Dewi kesuburan. Ibu yang mandul pada subur, supaya tanah ini subur, ya, supaya tanam-tanaman subur. Jadi mereka nyembah dewa itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah Israel pada waktu itu, ya, kita lihat di dalam Ulangan pasal 11, bagaimana Tuhan sudah berbicara kepada orang Israel begitu lengkap, nyaris sempurna. Sempurna sudah mau. Di dalam segala keadaan, Tuhan selalu menyertai mereka, menuntun mereka. Sebenarnya di dalam hidup ini, saya dengar kesaksian satu hamba Tuhan, hidup ini kita bisa kendalikan. Kita harus kendalikan. Sebenarnya di depan kita ini ada roh kenajisan, ada roh percabulan, ada roh dusta. Sebenarnya kita bisa kendalikan karena kita tahu itu tuh tidak boleh, itu jahat. Firman Tuhan katakan, roh apapun di dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Allah lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi kita bisa mengendalikan.
Bukan Tuhan ya, kita yang mengendalikan, tapi Tuhan yang menuntun kita. Nah, ini jangan ya, ini nanti aku kasih sesuai dengan keperluan-kebutuhanmu. Jangan takut. Kita yang mengendalikan sukses atau berhasil atau tidaknya, gagal atau tidak itu kita yang mengendalikan. Kalau kita mau berhasil, ya kita belajar, kita kerja baik-baik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi karena kita tidak bisa mengendalikan, kita tidak mau mengendalikan diri kita, dosa. Tuhan tuh sudah menuntun kita seperti dalam Ulangan 11 ayat ke-13 dan 14. Ini judulnya adalah, kita baca judulnya sama-sama ya. Ulangan 11 ayat 13 14. Judulnya kita baca sama-sama. 1 2 3. Ketaatan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk ya. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ayat 13 dan 14 kita baca. 1 2 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berhenti dulu. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan pada hari ini nih, mengasihi, sehingga kamu mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya, huruf besar, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ini sungguh-sungguh hari ini. Tidak ada pikiran mau bacaan kah kesana kemari. Ya, mau kemana coba? Orang-orang ini kan hari libur ya, bukan saja hari libur, hari biasa saja dong. Berani-beraninya dong ada piknik ke tepi pantai sana dalam situasi seperti ini, mengundang orang banyak datang. Tapi mari hari ini, hari Minggu, ya, kita tidak bisa ibadah di gereja, tapi jangan membuat kita putus asa atau kecewa. Tapi mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita laksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Imam-imam, bapak-bapak mulai belajar untuk memimpin istri dan anak-anaknya, untuk membaca firman Tuhan, memimpin perjamuan kudus. Itu hal yang indah dan manis dan bagus. Jangan bilang, ada yang tidak tahu, ada yang tidak bisa. Jangan. Ini bukan kebetulan. Seperti tadi, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Ada rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancang untuk perjalanan berikutnya untuk Elia. Dia suruh pergi ke sungai Kerit. Dari sungai Kerit dia pergi ke rumah janda. Ke janda juga sama. Di rumah janda itu udah nggak ada sungai, air lagi di sungai udah nggak ada. Sudah tidak ada. Malahan waktu Tuhan bilang sama dia, nanti kau pergi ke sana, nanti sana ada janda. Nanti janda itu akan terus kau makanan. Elia nurut lagi. Karena dia sudah pengalaman. Penyertaan Tuhan yang kemarin nyata. Tuhan mengirim makanan untuk Elia lewat burung gagak, membawa daging. Ya, difirmankan katakan membawa daging untuk Elia, burung gagak yang bawa. Nah, begitu juga seterusnya, bab seterusnya. Dia suruh janda itu, dia bilang begini, oh bikin saya makanan, kok siapkan saya makanan, saya makan, saya lapar. Tuhan, boro-boro, kalau orang Jakarta bilang, boro-boro saya mau kasih kau bikin roti. Ini tepung terakhir sudah. Minyak ini minyak terakhir sudah. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan bikin. Langsung dia bikin adonan, plak, bakar. Langsung Elia bilang begini, kau kasih nanti yang sisa baru kau dengan kau punya anak-anak. Lihat ini, pelajaran lagi. Kau kasih buat saya dulu, buat Tuhan dulu. Nanti habis itu baru kau kasih buat kau dan kau punya anak-anak. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, Tuhan sementara mengajar kita terus lewat peristiwa ini juga, supaya kita Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan berharap pada orang-orang sekitar. Pemerintah kah? Kita justru harus mendoakan pemerintah.
Mereka diberikan hikmat dari Tuhan bagaimana memimpin negeri ini. Baru Bapak Jokowi kemarin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita tetap bertahan. Kami memprediksi akhir tahun. Tuhan ya, baru kapan kita mau ibadah di gereja? Sampai akhir tahun sudah pasti kalau Tuhan berkenan berbelas kasihan buat kita, kita berdoa, kita dengar-dengaran apa yang harus kita lakukan. Gak usah nunggu akhir tahun, secepatnya Tuhan. Ya, kita semua ada satu pegawai negeri dia bilang gini, Mama, tapi macam saya enak begitu. Saya terima gaji, saya traveling yang tidak menyenangkan ya. Pergi ke satu tempat, secara manusia, kita kalau disuruh Tuhan ke dalam situasi dan kondisi yang tidak cocok dengan keadaan kita, tidak pas dengan angan-angan kita, apa yang kita perbuat? Harus memilih, harus mengendalikan diri kita. Kehendak Tuhan yang kita lakukan seperti Elia ini. Epenkah? Tidak gitu Elia. Elia Nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita lihat selanjutnya Bapak Ibu dalam bab-bab berikutnya, Elia tuh nggak ada lagi kesempatan-kesempatan yang heboh yang akan dia lakukan. Dia kan Nabi Tuhan yang terkenal. Dia terus menerus mengikuti apa kata Tuhan. Kok kasih begini kepada raja ini, kok kasih begini ke raja ini, kok kasih begini, begini. Ini nih situasi terakhir yang Elia akan lakukan, yang disuruh Tuhan, yang buat saya itu spektakuler. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu bagaimana Elia, dia akan mengalahkan 400 nabi Baal. Dia sendirian, ya, dia sendirian mengalahkan 400 nabi Baal. 400 ya datang pada Tuhannya mereka gitu, yang Baal tadi itu. Tuhan tidak terjadi berbuat sesuatu. Tapi waktu Elia dia bikin, mungkin kok punya Tuhan tuh lagi tidur kan. Tapi mari, oke, menyerah. Sekarang saya punya Tuhan. Langsung Elia dia bikin mezbah, dia taruh air, kan berapa minggu lalu saya sampaikan itu. Langsung ya 400 nabi Baal satu kali dibunuh, terbunuh. Artinya nabi-nabi Baal itu gak ada artinya di depan Elia dan di depan umat Tuhan. Sehingga hore umat Tuhan bersorak-sorai, mereka mengalami kemenangan. Dan Tuhan sementara persiapkan untuk yang itu sudah terakhir, tapi ada yang peristiwa kecil yang harus Elia lakukan lagi, yaitu dia harus mengurapi orang-orang yang akan menggantikan Elia ya. Jadi di dalam segala momen, di dalam segala peristiwa hidup kita, Tuhan itu ada rancangan, ada rencana, ada maksud. Bukan asal-asalan kayak kita manusia, tapi betul-betul semuanya. Termasuk corona nih, ini bukan Abepura, bukan Jayapura, bukan Papua. Ini seluruh dunia, lihat. Seluruh dunia tidak pernah alami tentang hal ini. Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidur, tidak mendengar doa-doa kita ini yang sudah puasa 40 hari, dan arti 40 hari dari pagi sampai sore ya. Teman-teman hamba Tuhan tuh mereka pada itu 40 hari sore buka, mulai pagi, di tengah malam mulai jam 12 pagi, sore baru buka. Karena 40 hari itu mereka belum berani ya. Waktu dulu tuh, waktu saya masih bertumbuh rohani, 40 hari bisa loh gak mati. Saya ikut persekutuan doa begini. Bapak itu orang Batak, saya ingat. Saya kan waktu itu kan saya masih belajar tentang kekristenan. Ini puasa 40 hari begini. Dia menjelang minggu keempat tuh, dia jalan ngesot gitu di lantai. Pak Sembiri waktu itu, namanya Pak Sembiri, famnya Pak Sembiri, saya lupa nama kecilnya. Aduh Tuhan, Pak Sembiri dia ngesot gitu. Tapi diawasi oleh kami semua.
40 hari dia puasa, langsung dia buka puasa seperti biasa, normal lagi. Sebenarnya bisa, tapi itu tergantung dari kesungguhan kita saja. Jangan ditiru kalau memang bukan dari Tuhan. Pas sembiring, setahu saya hanya satu itu pas sembiring. Kita semua berguguran satu minggu Bapak Ibu. Saya 1 minggu tidak makan, tidak minum. Pas sembiring ini tidak makan, tidak minum loh. Kan ada yang minum saja. Ya, ada yang minum saja. Saya tuh 1 minggu tidak minum, tidak makan. Saya nggak kuat lagi. Lewat 1 minggu tuh saya tidak kuat. Di rumah harus masak, harus urus anak-anak yang masih kecil-kecil itu. Jadi saya tidak kuat. Artinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa kita ini? Dong puasa 3 hari, dong puasa 1 minggu, dong puasa 40 hari, hamba-hamba Tuhan. Dan ada grup-grup lain, ya seperti kemarin saya kasih tahu, ada anak-anak mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bethel. Dulu waktu saya masih SMP, saya biasa main-main di sekitarnya, jauh dari rumah saya, tapi namanya anak-anak ya. Jakarta dulu kita kesana kemari tuh, tong bermain gitu. Tidak kayak sekarang kayak jauh gitu, harus naik angkot lah, taksi lah. Dulu tuh saya jalan-jalan saja di rombongan anak-anak. Kayak Marvel, Kevin, pergi kemana? Nah saya tuh tempat bermainnya tuh di lingkungan STT Bethel. Jadi saya tahu lingkungan itu tuh, sekarang itu tuh kalau saya lihat di TV sudah rumah-rumah bagus. STT Bethel tuh satu komplek begitu. Ada 300 lebih hamba-hamba Tuhan se-Jabodetabek sampai Jakarta sampai Bekasi mendoakan, berpuasa untuk mereka. Sudah 41 mahasiswa STT Bethel ini positif, bukan ODP, bukan PDP ya, positif corona. Gara-gara apa coba? Dong bajalan pulang kampung, waktu pergi sehat, dong pulang kampung balik ke asrama, dong sudah dapat semua barang itu. Dari mulai lebih dari 41, saya lupa, 100 kan kira-kira anak mahasiswanya segitu. Setelah pulang kampung kembali ke, saya lupa itu ada di TV, saya lihat di TV waktu baru muncul tuh, langsung berita terakhir Ronaldo Mama bukan 36, nambah iya sudah 41. Saya tidak tahu ini sekarang sahabat Bani sudah nambah apa belum. Positif corona, nambah-nambahin itu yang sudah banyak di rumah sakit atlet corona di Kemayoran itu. Ini saya cerita bukan bikin takut, bukan, supaya kita ini taat dan dengar-dengaran gitu loh. Mari menahan diri, tinggal di rumah saja. Kalau perlu saja ya, keluar ke toko untuk beli bahan makanan. Kita nih, mari tolong kayak Elia ini, lockdown. Ya, tunggu, duduk, tenang, diam. Ya, duduk enak, tenang, diam. Sudah baca Alkitab, sudah apakah nonton TV yang punya wifi. Saya rata-rata tuh rumah-rumah yang satu, kamu ada wifi di rumah? Ada mama. Oh kamu lihat di YouTube ini lagu rohaninya gini, khotbahnya ada gini. Enak sekali itu. Sekarang tuh langsung bisa bertumbuh secara rohani. Kita baca lanjut ayat yang 14 tadi, Ulangan 11 ayat 14. 1, 2, 3. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan gandummu, anggurmu dan minyakmu. 15. Dan dia akan memberi rumput di padamu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Lihat, Tuhan itu tahu dari zaman dulu di Perjanjian Lama, orang Israel itu sangat rentan, sangat mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Musim panas, musim kering, aduh, dong kelaparan, dong cakadidi. Ya, padahal janji-janjinya ini sudah jelas. Pada masanya aku akan atur sehingga engkau kenyang.
firman Tuhan katakan gitu. Jadi Tuhan akan mencukupkan segalanya Bapak Ibu. Walaupun kita di lockdown seperti ini, di karantina seperti ini, Tuhan akan cukupkan segalanya. Walaupun mungkin sebagai ibu rumah tangga mengeluh, aduh anak-anak nih kurang makan sayur, aduh anak-anak nih, aduh penghasilan Tante Neng, Mama, penghasilan berkurang, penghasilan tidak ada lagi. Jangan takut. Saya bilang jangan takut. Nanti Tuhan akan lengkapi. Betul, mereka tetap ikuti. Ya, Tuhan akan cukupkan. Jadi jangan takut. Tidak ada namanya anak-anak Tuhan itu khawatir sebagainya. Lihat, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Sehingga baik dalam perjanjian lama Bapak Ibu sekalian, Tuhan mempersiapkan nabi-nabinya untuk terus mendampingi orang-orang Israel. Istilah kerennya sekarang, mendampingi di dalam situasi dan keadaan. Tuhan itu mendampingi umatnya. Apa yang dia bikin orang Israel memberontak, tidak, Tuhan tahu. Raja Ahab ini, waktu dia ketemu sama Elia sebelum yang tadi, Ahab dia, karena dia raja, dia bilang gini sama Elia, oh ya, Elia waktu itu sudah akan pergi disuruh Tuhan ke Sungai Kerit, tapi ketemu sebelumnya sama Elia. Langsung Ahab dia bilang begini sama Elia, oh kau ini sudah yang bikin orang Israel kelaparan menderita. Coba lihat itu, iblis tuh begitu ya. Dia bilang ke Nabi Elia, kau ini sudah. Langsung Elia begini, heh, apa kau tidak salah? Nah, bukan saya, justru kau. Elia dia bilang gitu, karena kau nyembah-nyembah Baal, ya toh, nyembah-nyembah patung Asyera. Beneran ada di pasal-pasal sebelumnya. Ini cerita ini menarik sekali. Kau itu sudah yang bikin patung-patung, menyembah dewa-dewa Baal. Kau itu sudah langsung Ahab kota kancing kau diam. Memang benar. Dia bilang kurang ajar nih orang ini. Artinya kalau bahasa bebasnya sekarang, ya kalau saya gitu, kurang ajar. Gue yang bikin, gue bilang kitong lagi. Dia cuek. Langsung dia tetap menjalankan apa yang Tuhan suruh. Dan pada waktu setelah mengalami kemenangan, kemudian terus Nabi Baal itu setelah dia tinggal di Sarfat dengan janda Sarfat, tinggal di Sungai Kerit dengan janda Sarfat, Tuhan arahkan dia untuk mempersiapkan dirinya berperang dengan 400 Nabi Baal. Setelah Elia mengalami kemenangan, dia bikin apa sama Baal? Kalian tahu? Kau melawan Tuhan, Tuhan kau mau dilawan? Enggak. Dia tidak nyindir, dia tidak meledek. Orang Jakarta bilang tidak meledek. Ahab enggak gitu. Tapi ada satu pasal di situ katakan, Ahab, kau pulang sudah. Lihat itu, dia bilang. Belas dendam, dia tidak marah atau dia sok begitu. Ahab, kau pulang sudah. Kau lihat itu di ujung langit, dong bilang sebesar telapak tangan, sebentar lagi mau hujan. Sebelum kau kehujanan, kau pergi sudah. Tapi si Ahab dia masih belum bergerak. Dia macam, aduh, saya tidak enak sama dia. Saya sudah hina-hina dia, baru dia tetap di pinggir, belum naik kereta. Lihat itu, awan tambah besar, langit bertambah kelam. Begitu langit kelam, hujan turun. Pergilah Ahab dengan keretanya karena dia raja. Lihat itu, luar biasa sekali. Saya menceritakan ini Bapak Ibu Saudara. Inilah perilaku anak-anak Tuhan. Inilah perilaku orang-orang percaya. Inilah perilaku orang-orang Tuhan izinkan begini, pasti ada gesekan-gesekan, gosokan-gosokan. Kita harus tetap ramah. Ya, kita harus tetap menghormati orang lain. Walaupun misalnya menahan diri. Tuhan tetap menuntun kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mencukupkan kita seperti Elia menuntun karena disuruh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya.
kuasa kehebatan Tuhan di depan orang-orang Israel. Begitu juga waktu dalam perjanjian baru Tuhan mengutus nabinya Yohanes, ya, untuk membawa orang-orang Israel pada waktu itu yang sudah begitu melekat kepada hukum Taurat. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat udah melekat banget. Aturannya itu begitu sudah. Tapi waktu Yohanes datang diutus Tuhan, di dalam Matius 11 ayat yang ke-10, kalau saya lihat, dia katakan, bertobatlah, hai orang-orang Farisi, bertobatlah, ular biludak, ya ampun Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat disebut ular biludak sama Yohanes Pembaptis ini. Bertobatlah. Dalam situasi seperti sekarang ini, mari kita duduk tenang, dia seperti Elia. Dia dengan iman, pertama itu iman, kedua percaya, ya, iman, percaya, taat seperti Elia. Ikuti saja apa kata Tuhan, tuh ikuti saja, ya, walaupun ini Tuhan, langsung kekhawatiran, kecemasan, ketidakpercayaan muncul. Tapi mari pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ya, walaupun kita di lockdown kah, di karantina kah, suruh tinggal diam kah, ada perbedaan. Kita bukan hanya sekedar percaya saja, tapi kita, nah ini yang penting. Karena Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, Yakobus 2 ayat yang ke-9, Yakobus 2 ayat yang ke-9, dikatakan begini. Eh 19, sorry. Yakobus 2 ayat 19. Sudah dapat? Yakobus 19, 1, 2, 3. Engkau bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar, lihat. Jadi kita dan setan ini sama-sama percaya, ada amin Bapak Ibu. Tapi bedanya apa? Tadi seperti saya bilang, setan percaya, kita percaya. Tapi bedanya kita dengan setan apa? Bedanya kita dan setan apa coba? Oke, bedanya setan tidak melakukan firman. Ada amin Bapak Ibu. Kita melakukan firman. Kita sama-sama percaya Tuhan itu satu. Tuhan Allah itu satu di dalam nama Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita. Tapi dia tidak melakukan firman. Tapi kita melakukan firman. Kita diperbaharui, kita dibangkitkan karena roh yang sama waktu Yesus bangkit, roh yang sama ada di dalam kita. Kita diperbaharui, kita dituntun dari saat ke saat, dari detik ke detik. Tuhan menuntun kita ini luar biasa sekali. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan memimpin dan menuntun kita. Karena memang yang terakhir, saya sengaja tidak mau panjang-panjang supaya semuanya tuh ingat, pendek tapi ingat poin daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu sudah dikasihnya dalam Alkitab bagaimana saat-saat ini adalah akhir zaman, ya, seperti firman Tuhan katakan, maka seperti zaman Nabi Nuh, semua akan terulang kembali, kawin mengawin, pesta pora, seperti zaman Nuh. Itu firman Tuhan katakan begitu. Bahkan kalau kita lihat di YouTube itu ya viral, oh begini-begini. Ada salah satu pengkhotbah, saya juga waktu saya masih di ST Baptis, saya kuliah tuh, saya masih macam kepala saya pusing gitu mempelajari tentang pelajaran akhir zaman. Apa tuh nah? Pelajaran akhir zaman apa namanya? Eskatologi. Eskatologi. Pelajaran akhir zaman tuh. Saya masih kayak bingung. Tapi ada
satu hamba Tuhan itu jangan kita terkecoh tentang 66 lah, binatang-binatang lah, gitu-gitu tuh. Bukan kemudian ada cap 66 di sampo, aduh jangan begitu, itu antikris. Ya, jangan pakai baju itu dulu tuh waktu saya bertumbuh di dalam persekutuan. Kita tuh nggak boleh pakai baju Pokemon gitulah, gambar-gambar Pokemon gitulah, katanya itu antikris, itu dibuat oleh antikris. Jadi semua orang bakar-bakar. Dalam hati begini, ada hubungan apa nih baju? Kuasa dari Yesus percuma dong, ya tak? Kuasa Tuhan percuma dong bajunya dibakar. Lah, ada salah apa? Saya nggak ikutan Bapak Ibu. Kita harus lakukan apa-apa tuh dalam iman kita tuh bukan ikut-ikutan loh. Harus dari diri sendiri. Macam ada waktu tempo hari KTP. Dong telepon dari daerah-daerah anak-anak mantan sahabat. Mama ingat deh, Mama jangan ikut-ikutan ganti KTP itu. Jangan pergi ke kantor lurah camat kah. Mama di foto itu KTP itu antikris. Halo, dia suruh tutup. Halo. Saya belum selesai bicara disuruh tutup. Maksudnya saya mau jelaskan, itu bukan begitu. Itu bukan begitu. Tapi yang dimaksudkan adalah kita sudah tahu antikris itu ada di antara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh seperti yang tadi kita baca dalam Ulangan 11, kita sudah antikris, sudah mau. Itu tuh 66 gitunya tuh hanya sebagai tanda-tanda. Chip ditaruh di sini, ada lain bilang di sini, ada lain bilang di sini, di TV itu ya, di viral, macam-macam di sini. Toh itu juga belum disetujui oleh mereka sendiri, disetujui juga. Ya maksudnya tuh kalau yang masih bingung, kalau kita bayar, kalau kita mau belanja di mall, kita tinggal begini, ting, langsung kita bisa masuk, ting, langsung kita bisa ambil barang. Kalau nggak punya chip di dalam kita nggak bisa beli atau ambil. Toh itu juga masih mereka pertimbangkan di Amerika. Saya nonton di TV. Kalau di TV itu hoaxnya agak kurang gitu. Ya, jadi itu hanya sebagai tanda saja bahwa benar ini akhir zaman gitu. Ya bukan, aduh jangan pakai baju itu. Aduh, kamu jangan beli sampo itu ya. Hah? Kenapa? Ini begini nih, tandanya antikris. Oh, ya. Dibuat oleh pabrik antikris. Oh, bukan itu. Seandainya kita ikutin barang itu saja, apakah kita masuk surga? Enggak kan Bapak Ibu? Ya enggak lah. Yang jaminan masuk surga adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Duduk diam tenang di kaki Tuhan, bukan karena 66 ada di sini itu. Saya percaya itu memang Alkitab mencatatnya begitu. Tapi mengikut Kristus, menjadi muridnya Kristus, kita taat seperti Elia ini. Ya, kita taat karena memang ini akhir zaman. Dalam kitab Wahyu ada pasal-pasal yang memang hamba-hamba kupas dan sebagainya. Pelajari betul-betul supaya makin lebih memahami lagi. Ya, jadi waktu saya baca di salah satu hamba Tuhan, saya nggak mau sebut namanya, Bapak Ibu silakan cari sendiri saja. Di situ tuh, betul ya, kita salah umat Tuhan. Ya umat Tuhan. Waktu saya di Bandung, saya ibadah di dia jadi. Betul ya, maksudnya tuh seperti itu. Bukan kamu pakai cap nak mobilnya, kamu itu sudah masuk antikris. Bukan begitu, bukan itu. Jadi kita jangan salah-salah ya, tapi dari hidup kita inilah kita bisa dinilai oleh orang lain sekitar kita, oleh Tuhan ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Karena Tuhan masih punya rencana. Ini belum kiamat. Tuhan masih punya rencana ke depan. Sebagai pribadi, sebagai suami, istri, anak-anak, mari. Kita anak-anak Tuhan tuh selalu ada harapan. Baik dari nyanyian-nyanyian dikatakan begitu. Firman Tuhan dikatakan begitu. Selalu ada harapan.
Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus pada pagi siang hari ini. Kuasa dari Yesus, ingat ya, pada waktu pada waktu itu Paskah, bagaimana roh maut itu berjalan-jalan melewati rumah-rumah orang Mesir. Kalau ada tanda darah di depan pintu, kau lewat. Roh maut tidak singgah, sehingga anaknya tetap hidup. Anak sulung mereka tetap hidup. Tapi waktu dia lihat begini, tidak ada olesan darah binatang di buka pintu, roh maut masuk dan anaknya mati. Puluhan, ya, banyak orang, anak-anak sulung, orang-orang tua mereka pada nangis. Di Alkitab tuh menggambarkannya seperti itu. Mereka nangis, sampai kedengaran kemana-mana, karena anak mereka mendengar, melihat fakta betul-betul anak-anak sulung mereka itu pada mati, termasuk anaknya Firaun. Ya, dia mati karena tidak melihat tanda darah di muka pintu. Pada waktu kita bersekutu dengan ibu dan darah Tuhan, iblis melihat itu. Asal betul-betul kita dengan iman Tuhan, lewat kuasa darahmu ini Tuhan, lewat roti ini Tuhan, kau mati di kayu salib, hidup untuk aku hidup di dalam keberkatan, aku hidup di dalam kesehatan. Sambil kita juga hidup sehat, Tuhan melakukan bagiannya. Ada amin Bapak Ibu. Kita melakukan bagian kita, pakai masker, jaga jarak, tinggal di rumah. Kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian. Saya undang, mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan baca ayatnya, firman Tuhan, sambil kita akan, Bapak Ibu nggak usah lihat, nanti Bapak Ibu akan ikuti saja apa yang saya akan baca. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 dikatakan begini: jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Perhatikan ini, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Cahaya Injil, kuasa darah Yesus. Ya, Yesus mati di kayu salib untuk kita sekalian, untuk yang percaya. Kalau tidak percaya, memang ya dia sendiri membawa dirinya untuk binasa. Ayat yang ketiga tadi katakan itu. Biarlah waktu kita bersekutu dan berdoa darah Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengimani dan percaya dan melakukan firman Tuhan, sehingga makin sempurnalah Tuhan dalam rancangannya atas kita sekalian. Kita nyanyikan pujian darahnya Yesus sucikanku. Silakan satu orang tolong saya untuk membagikan perjamuan kudus. Darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku. Silakan dibagikan. Ya, benar ya. Sidang jemaat di rumah kalian masing-masing, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita bersekutu
kami semua